Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kami untuk memulai ibadah kami ini Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebaikan yang begitu besar Bapa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kembali kami datang pada Engkau Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Bapa. Dan pada kesempatan pada hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Engkau memberkati Bapa setiap persembahan yang kami berikan Bapa. Dan memberkati menerima Bapa. Dan dalam persembahan ini Tuhan bisa berguna menjadi pekerjaan di tempat ini.
saat ini dalam Roh Kudus-Mu. Sucikanlah seluruh kehidupan kami, sehingga apa yang kami dengar boleh kami terima dalam hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh ada semuanya karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan hanya untuk menguji dan melihat namanya, terlebih belajar kebenaran firman Allah. Baiklah Bapak Ibu, sekarang ini pertanyaan saya adalah, sudah siapkah kita ditegur oleh Tuhan? Sudah siapkah kita dididik oleh Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan buat kita. Ini yang akan kita dengar pada saat pagi hari ini. Kita mau belajar dalam kehidupan Ayub. Kita tahu kehidupan Ayub, dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang jujur, dan dia takut akan Tuhan. Pada saat pagi hari ini, saya mau mengajak kehidupan kita belajar dari kehidupan Ayub ini. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Sudahkah kita siap ditegur oleh Tuhan? Sudahkah kita siap dididik oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya? Hanya Bapak Ibu yang bisa menjawab. Kalau kita sudah siap dididik, kalau kita sudah siap ditegur, katakan amin. Haleluya. Saya pun siap dididik, saya pun siap ditegur. Saya hanyalah sebagai alat, hanya sebagai perantara. Tapi pada saat pagi hari ini, Tuhan mau membawa kehidupan saya dan saudara, kita diingatkan kembali lewat kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, kalau kita ditegur oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, kita terima dengan hati yang lapang, dengan hati yang bijak, kata firman Allah. Jangan sampai kita dalam kegeraman, sampai kita marah karena kita ditegur, karena kita dididik. Karena Tuhan mendidik seseorang, menegur seseorang, itu adalah karena kasih Tuhan. Amin. Itu adalah karena kasih Tuhan, karena Dia sayang kepada saya dan saudara, cinta kepada saya dan saudara. Jadi kita diingatkan kembali. Bahkan firman Allah berkata dihajar. Kata firman Allah menghajar di sini saudara bukan secara kekerasan, secara fisik, penganiayaan yang terjadi, tidak. Tapi Tuhan mau kehidupan saya dan saudara pagi hari ini benar-benar ditegur dan dididik oleh Tuhan untuk suatu kebaikan, tidak ada lain. Hanya untuk suatu kebaikan, sama seperti orang tua mendidik anaknya, hanyalah untuk suatu kebaikan kepada anak, sama. Tidak ada lain. Tujuannya satu, untuk kebaikan kita semua. Tidak ada lain Bapak Ibu. Hanya untuk kebaikan saya dan saudara dididik, ditegur oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berubah, mengalami namanya suatu pembaharuan dalam kehidupan kita ini. Karena kita ini adalah manusia biasa. Manusia biasa. Tapi pada saat pagi hari ini, saya mau mengajak saya kehidupan kita sekalian belajar dari kehidupan ini.
kelima. Ayub pasal yang kelima. Ya. Ayat yang ke-17. Ya. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Coba Bapak Ibu renungkan ini. Sesungguhnya ada suatu penekanan di sini. Berbahagialah. Apa mungkin orang bisa berbahagia kalau ditegur oleh Allah? Ini pertanyaan apa tidak? Di sini disatakan berbahagialah manusia kita apabila kita ditegur oleh Allah. Apakah mungkin kita bisa berbahagia? Ini pertanyaan buat kita sekalian. Secara manusia mungkin tidak. Tapi inilah firman Allah berkata, mengajak saya dan saudara. Ada suatu kebahagiaan bagi hidup saya dan saudara apabila kita ditegur oleh Tuhan. Dan jangan sampai apa kata ayat ini, jangan sampai kita tolak. Berarti kalau kita tolak, kita tidak akan merasakan yang namanya suatu kebahagiaan itu. Amin. Di sinilah kata kuncinya. Jangan sampai kita menolak didikan Tuhan. Ya. Tuhan pagi ini menegur saya dan saudara. Kehidupan kita semuanya diingatkan kembali oleh Tuhan. Supaya kita bisa belajar apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kita bersedia menerima didikan dan teguran Tuhan. Jangan sampai kita menolak itu. Kalau saya sudah mau berbahagia, sesungguhnya berbahagialah manusia apabila ditegur oleh Tuhan. Artinya kita bersyukur pada saat pagi hari ini. Apabila saya sudah ditegur, diingatkan kembali. Ada suatu peringatan kepada kita bahwa kita siap dididik terus-menerus dalam kehidupan kita ini. Tentu punya tujuan, punya maksud. Salah satu adalah suatu kebaikan bagi saya dan saudara. Sebab orang yang mau dididik oleh Tuhan, dia dikatakan sama dengan orang yang bijaksana. Dia dikatakan oleh orang yang bijak. Bijak karena dia mau menerima teguran Tuhan, karena dia mau menerima didikan Tuhan. Dia dikatakan bijak. Amin. Bijak, arif. Dia terima didikan itu. Dia terima dengan lapang dada, tidak marah, bahkan bersungut-sungut, bahkan marah. Tapi kalau ada sungut, marah karena kita ditegur, dididik, diajar oleh Tuhan, berarti kebahagiaan tidak ada pada orang tersebut. Tidak ada. Berarti hatinya tidak mau menerima teguran Tuhan, didikan Tuhan. Makanya dikatakan jangan sampai engkau menolak. Amsal 3 ayat 11 dan 12. Ini orang bijak yang mau dididik oleh Tuhan. Sama seperti orang tua mendidik anaknya karena dia sayang kepada anaknya. Amsal 3 ayat 11 dan 12. Ini dikatakan orang bijak di sini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatan.
menolak didikan. Tapi kita terima didikan itu sama dengan orang yang bijaksana. Dan janganlah bosan apabila saya dan saudara diingatkannya. Jangan bosan. Justru kita bersyukur kepada Tuhan bisa mengingatkan saya dan saudara, mengingatkan kehidupan saya dan saudara. Jangan bosan. Hai anakku, hai kita sekalian, hai saya dan saudara, terimalah didikan itu. Terimalah teguran Tuhan. Apa yang mungkin lewat firman Allah mengoreksi hidup saya dan saudara akan kehidupan kita sekian selama ini. Karena Tuhan banyak cara Bapak Ibu dalam Dia mendidik, dalam Dia menegur kehidupan kita. Banyak cara. Ada yang lewat sakit, persoalan kehidupan, permasalahan kehidupan, pergumulan kehidupan kita. Di dalam Tuhan banyak cara Tuhan menegur mendidik kita. Tapi di balik itu mari kita memandang dengan mata iman, dengan mata rohani di balik itu semua. Karena ada maksud Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau boleh saya saksikan, saya selama 10 tahun meninggalkan Tuhan. Dari 2007 sampai 2017. Pernah saya saksikan di sini. Saya ditegur karena saya sakit selama 1 minggu. Di situ saya belajar apa di balik itu semua yang terjadi dalam kehidupan saya. Sudah saya memandang secara mata iman, secara mata rohani akan kejadian itu. Di balik itu apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Begitu juga dalam kehidupan saya dan saudara. Ini adalah salah satu bukti teguran Tuhan bahwa Tuhan masih mengasihi kehidupan saya. Yang mungkin saya kira pada saat itu saya sudah bisa tidak ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Tapi cukup saya lewati itu semua. Bagi Tuhan mau masih mendidik saya, menegur saya, bagi memberikan kebaikan kepada saya, supaya saya bisa kembali kepada Tuhan, kepada jalan yang benar di dalam Tuhan. Iya. Karena saya sakit. Begitu juga pergumulan saudara, saya tidak tahu. Iya. Dalam kehidupan kita ini, persoalan kehidupan kita ini, himpita kehidupan kita ini, pergumulan kita ini yang sedang kita alami. Tapi percayalah, kita harus bijaksana menghadapi itu semua, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Di balik itu semuanya karena Allah mau bekerja dalam kehidupan saya saudara untuk mendatangkan suatu kebaikan itu kepada firman Allah. Hanya untuk mendatangkan suatu kebaikan dalam hidup kita sekalian. Hai anakku, dengarlah didikan Tuhan. Ini artinya suatu ajakan bagi saya dan saudara, mengajak kehidupan kita ini. Jangan sampai kita bosan-bosan apabila saya dan saudara diingatkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Ayat yang ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangnya. Karena Tuhan mengajak orang yang Ia kasihi. Ini adalah bukti kasih Tuhan. Apabila saya dan saudara ditegur, sama seperti seorang ayah mengasihi anaknya yang biasa. Apa tujuan ayah menegur anaknya? Berarti ada di mata orang tua itu yang salah terhadap anaknya.
supaya bisa menjadi yang baik. Artinya ada suatu kebaikan dalam diri anak itu. Sama dalam kehidupan kita. Ya, sama dalam kehidupan kita. Apabila dalam kehidupan kita ini ada yang salah, yang mungkin dulu kita jauh kepada Tuhan, hidup dalam dosa, hidup di luar sana tanpa mengenal Allah. Tapi di sini, mari kita pandang dengan mata iman, dengan mata iman kita. Mari kita fokus kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, apa yang dituliskan dalam Alkitab ini, yang diilhamkan ini, itu bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Ada 4 poin di sana. Salah satu adalah mendidik, menegur kita. Untuk apa? Ya, untuk mendatangkan suatu kebaikan tadi. Apa yang salah supaya bisa betul kembali, baik kembali. Memperbaiki kelakuan kita. Mungkin sikap tingkah laku kita yang salah diperbaiki. Makanya Tuhan tidak bosan-bosan mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu. Supaya apa? Kehidupan kita ini benar-benar diubah, diperbaharui di hadapan Tuhan. Yang mungkin dulunya kita gelap, kita tidak mengenal Allah, tapi Allah mau kehidupan kita ini menjadi anaknya yang terang. Amin. Bercahaya di dalam Tuhan. Dulu kamu adalah kegelapan, sekarang ini terang di dalam Tuhan. Kata firman Allah. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ada 3 buah terang. Itu semuanya terjadi lewat ini. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Iya. Makanya dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 dan yang ke-6, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan. Jangan engkau putus asa apabila engkau diingatkannya. Kalau di sini tadi dalam Amsal, jangan bosan. Kalau di Ibrani, jangan putus asa. Karena Tuhan menghajar orang yang Dia kasihi dan menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Ini Bapak Ibu. Dia menghajar, Dia mendidik, Dia menegur. Itu adalah bukti kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Amin. Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita, Dia mencintai saya dan saudara. Ini adalah bukti kasih Tuhan. Karena kita inilah anak-anak Tuhan, anak-anak terang di dalam Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Makanya itu janganlah kita putus asa apabila kita diingatkan Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan. Kita terima dengan lapang dada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas peringatan kepadaku. Mungkin hari ini aku salah. Datang kepada Tuhan. Aku itu kepada Tuhan, agar kita bisa boleh hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita ini sehingga kemuliaan Allah itu pudar, sinar dalam kehidupan kita karena perbuatan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kemuliaan Allah itu selalu ada, selalu nampak, selalu bersinar, selalu percaya dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita adalah hidup di dalam terangnya Tuhan, di dalam terang kemuliaan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Makanya jangan bosan, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan
tidak bijak, berarti dia menolak didikan Tuhan. Tapi kalau dia mau menerima dengan lapang dada, dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan atas tegurannya, berarti orang itu mau dididik oleh Tuhan untuk kebaikan. Amin. Ini Bapak Ibu, dengarlah didikan Tuhan. Sudah kau bijaksana. Amsal 8 ayat 33. Ini sama. Ya. Amsal 8 ayat 33. Ya. Dengarlah didikan, maka kamu menjadi bijak, jangan mengabaikannya. Jangan sampai kita abaikan. Pada saat pagi hari ini, saya dan saudara diingatkan, ditegur oleh Allah. Jangan sampai mengabaikannya. Ini peringatan Bapak Ibu. Jangan sampai kita tolak, kita abaikan, kita kesampingkan, kita sepelekan firman Allah. Jangan sampai. Ini adalah orang bijak. Dia mau menjadi bijak karena dia mau dididik oleh Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan ini dalam hidup saya. Artinya kita mau menerima. Jangan sampai abaikan didikan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai. Karena Allah mau mendidik saya dan saudara setiap saat lewat kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, coba yang Ibrani tadi, Ibrani 12 tadi, ayat 5 dan 6. Ini biar Bapak Ibu tahu, saya sudah bisa jelas semua. Ini sebagai ayat pembandingnya. Jangan kita remehkan. Jangan anggap enteng itu. Wah, nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Ya. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Jangan sampai kita anggap enteng, Bapak Ibu. Tuhan sungguh-sungguh ingin mendidik saya dan saudara untuk suatu kebaikan, dan kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah engkau putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ini tadi. Jangan kita anggap enteng, jangan kita putus asa. Jangan bosan. Ya, jangan bosan. Pagi ini kita dididik, ditegur oleh Allah. Ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Ini. Tuhan lakukan ini semua karena Dia tahu saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan bersedia. Anak-anak Tuhan bersedia dididik, ditegur oleh Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan itu dalam hidup saya dan saudara. Ini peringatan Tuhan bagi saya dan saudara. Hiduplah sebagai anak-anak terang di dalam Tuhan. Ya, supaya kita bisa berbuah terang itu dalam kehidupan kita, dimanapun saja kita sudah berada. Ayat yang terakhir, Ibrani 3 ayat yang ke-15. Ibrani 3 ayat yang ke-15. Hari ini kita mendengar suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu dalam kemarahan, dalam kegeraman. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Haleluya. Puji
bersyukur. Jangan keraskan hatimu. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kau kasihi, ia kau tegur dan kau ajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu. Hari ini relakanlah hatimu ditegur oleh Tuhan. Jangan keraskan. Pagi ini mendengar suara Tuhan. Relakanlah. Hatimu diisi dengan benar firman Allah. Kita terima ini. Terima kasih Tuhan. Buat teguranmu, buat peringatanmu kepada saya. Biar jangan kami ini menjadi hari orang yang bijak dalam kehidupan kami. Karena orang yang bijaksana, dia menerima apapun bentuk teguran Tuhan, dia terima dengan lapang dada. Untuk apa? Suatu untuk kebaikan saya dan saudara. Haleluya. Ini firman Allah yang bisa kita dengar pada saat pagi hari ini. Ya, biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Ya, terima. Memang firman itu keras. Tidak ada firman itu yang lunak. Memang keras. Kalau dalam Yeremia itu dibakar seperti api lipat kita ini. Ya, seperti palu godam. Firman Allah yang keras ditumpak supaya bisa terbentuk. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini bersyukur pada Tuhan. Lewat kebenaran firman ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian menyenangkanmu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya. Menyenangkanmu.
Yesus. Oh haleluya Bapa di surga. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa kami bersedia menerima kebenaran firman Allah lewat didikan-Mu Tuhan, lewat teguran-Mu Tuhan, lewat ajaran-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini. Ajarlah kehidupan kami menjadi pribadi yang bijaksana Tuhan, yang mau menegang, yang mau menerima kebenaran firman-Mu. Jangan sampai itu kami tolak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang mau ditegur oleh Tuhan. Inilah kebahagiaan yang pada saat pagi hari ini kami rasakan Tuhan. Haleluya Yesus. Walaupun secara manusia itu saja, tapi inilah bukti teguran-Mu, inilah bukti kasih-Mu kepada orang yang Kau kasihi Tuhan. Haleluya. Bukakan hati kami, lapangkan hati kami Tuhan, sehingga kami bersyukur menerima teguran itu, didikan itu dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami yakin seluruh sidang Tuhan sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian, roh hikmat kebijaksanaan, supaya sidang kita lebih lagi bisa memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Biarlah Engkau berkati. Yang tidak hadir Tuhan dimanapun mereka berada pada saat pagi hari ini, juga Engkau berkati Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang kekurangan Engkau berkati. Yang dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan, kemampuan dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Oleh sebab itu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala teguran Tuhan pada saat pagi hari ini buat seluruh kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang merasa terberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan pembangunan. Namun sebelumnya saya minta dengan hormat Ibu Lucy untuk pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Bapa. Beri kami yang selalu menyertai kami. Sebentar Tuhan, memberikan persembahan pembangunan dan juga persembahan persepuluhan. Biarlah kiranya Kau memberkati setiap kami, berkati usaha dan pekerjaan jemaat kami. Biarlah kiranya persembahan kami boleh tenang, jadi kita berbahagia dapat menyenangkan hati Bapa, terlebih dapat berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita angkat lagu pujian bersama. Amin.
Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Rabu 10 Juli 2024 jam setengah 5 sore atau pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ada ibadah WGBI Wanita Gereja Betel Indonesia di tempat ini dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Lucy Selin dan firman Tuhan oleh Ibu Titin Sumarni. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu kembali kita berbagi di rumah Tuhan pada tanggal 14 Juli 2024 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Anita Dia Kristiani, singers oleh Bapak Ida Kasim, Ibu Sunarsi dan Ibu Margareta Yuana Putri. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Dr. Andes Matius YN, petugas persembahan oleh Bapak Ibu Rohma dan Ibu Naomi, operator LCD oleh Saudari Aprimi Darti SPD, penerima tamu oleh Bapak Sukil Andreas dan Ibu Purwati. Dan setelah ibadah ini ada ibadah keluarga yang turun jadwal pada tanggal 9 diubah pada hari ini. Setelah ibadah ini di tempat keluarga Bapak Frans Lambung, Jalan HM Rapi'i, Gang Kenangan Harum 5D, belakang Bismo, Rumah Berwarna Pink. Dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Anita Dia Kristiani, pembicara firman Tuhan sesuai jadwal yaitu Saudara PDP Antonius MTH. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya silakan pada Pak Gembala. Untuk ibu-ibu WBI, sebelum kita beribadah di tempat keluarga Bapak Frans Lambung, mohon bertahan sebentar, kita akan mengumpulkan tali kasih. Mari kita sama-sama berdiri, kita akhiri pada kita pagi hari ini. Bapa, di akhir ibadah kami kembali memanjatkan syukur kehadapan hadirat-Mu, karena oleh kasih setia Tuhan, Engkau perkenankan kami sekalian untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati kami dengan limpah melalui berita firman. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan memberkati semua pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami terus berdoa untuk Ibu Sriwani, juga Ibu Betty Yulis, dan selanjutnya Pak Tambunan yang saat ini kesehatan tubuh mereka masih terganggu. Bapa, kami tahu Kau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, dan kami percaya Engkau bersama-sama mereka saat ini, dan kami nyatakan di dalam nama Yesus mereka semua disembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga yakin Bapa, penyertaan Allah yang sempurna terus dinyatakan di dalam hidup kami sekalian, sehingga kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua
sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati. Bisa bisa dan kami dia memang malah dari harus enggak kita salam om dua tulang Obong.